Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiska Putri Rama Amir dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2020 dengan NIM 120190128. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil webinar saya guna menyelesaikan tugas kuliah dari mata kuliah Stadium General. Webinar kali ini yaitu berjudul tentang Design Thinking Turn Research into Innovation, di mana design thinking itu merupakan suatu pendekatan kreatif untuk memecahkan masalah dan mengembangkan solusi yang inovatif, terutama dalam konteks desain produk, layanan, atau pengalaman pengguna. Pendekatan ini menekankan pemahaman mendalam terhadap penggunaan akhir, berfokus pada pengalaman pengguna, dan mendorong pemikiran kolaboratif. Dan design thinking biasanya terdiri dari serangkaian langkah atau fase tertentu yang membantu tim desain dan inovasi dalam mengatasi kompleksitas masalah dan merancang solusi yang efektif. Meskipun tidak ada satu pendekatan design thinking yang baku, umumnya pendekatan ini melibatkan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu empati, di mana empati ini berfungsi untuk mempertahankan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, keinginan, dan pengalaman pengguna. Empati ini juga melibatkan observasi langsung, wawancara, dan penyelidikan mendalam untuk memahami perspektif pengguna. Yang kedua, definisi, di mana definisi ini mengartikulasikan masalah atau tantangan yang dihadapi oleh pengguna berdasarkan pemahaman yang diperoleh selama fase empati, dan di mana definisi ini menetapkan fokus pada pemecahan masalah yang akan dikejar. Selanjutnya yaitu ideasi. Ideasi ini yaitu menghasilkan sebanyak mungkin ide kreatif untuk memecahkan masalah yang telah ditetapkan, sehingga fase ini juga mendorong pemikiran bebas, kolaborasi, dan penciptaan solusi yang inovatif. Dan terakhir yaitu prototype, di mana prototype ini berguna untuk membangun model atau prototipe sementara dari ide-ide yang telah dihasilkan selama fase ideasi. Prototipe ini juga digunakan untuk mendapatkan umpan balik lebih lanjut dari pengguna dan menguji potensi solusi. Mengujikan prototipe dengan pengguna akhir untuk mendapatkan umpan balik langsung, sehingga proses ini membantu memvalidasi ide, mengidentifikasi kekurangan, dan membuat perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu design thinking menekankan pemikiran kreatif, empati, dan fokus pada pengguna sebagai cara untuk mengatasi masalah kompleks dan merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sehingga pendekatan ini tidak hanya terbatas pada desain produk, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pengembangan layanan, pengalaman pengguna, dan bahkan strategi bisnis. Selanjutnya, design thinking ini juga membuka ruang untuk eksplorasi dan inovasi, sehingga memungkinkan sebuah tim untuk menemukan solusi yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, godaan untuk bekerja di industri namun tidak ingin meninggalkan dunia akademis adalah pendapat umum bagi banyak peneliti dalam perjalanan karir mereka. Sehingga kabar baiknya adalah para peneliti tidak harus meninggalkan akademisi untuk berkontribusi pada industri. Menggabungkan dunia akademis dan industri tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga sangat menguntungkan. Inovasi dan ide untuk mengembangkan bisnis dapat mengarahkan peneliti ke startup yang sukses karena memiliki latar belakang penelitian dan dapat sangat bermanfaat bagi mereka yang membuat dan mengelola bisnis baru. Lalu contoh-contoh penerapan design thinking dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak. Contoh-contohnya yaitu yang pertama seperti merancang pagi yang efisien, pembuatan jadwal studi yang efektif, peningkatan pengalaman pelanggan, lalu perbaikan rute transportasi umum, dan
peningkatan proses kerja di kantor, dan contoh-contoh lainnya. Modul kali ini juga merupakan bagian dari seri inovasi untuk peneliti dari Akademi Peneliti yang disampaikan melalui kerjasama dengan pakar Christina Steyer dan Sebastian Adolphi dari Humboldt Innovation di Universitas Humboldt. Membangun dan memverifikasi produk dan bisnis dengan waktu dan sumber daya yang terbatas menggunakan pendekatan design thinking dapat melibatkan serangkaian langkah yang fokus pada efisiensi, inovasi, dan interaksi langsung dengan pengguna. Selanjutnya, berikut adalah panduan singkat tentang cara menerapkan design thinking dengan sumber daya yang lebih terbatas. Yang pertama itu adalah fase empati, di mana terdapat penelitian cerdas. Pada fase ini, kita dapat melakukan penelitian pasar yang cerdas untuk memahami kebutuhan dan masalah pengguna, sehingga kita dapat memanfaatkan sumber daya daring, survei online, atau wawancara singkat dengan target pengguna untuk mendapatkan pemahaman awal. Selanjutnya yaitu fase definisi, di mana fase definisi ini terdapat pilihan tantangan yang terukur, sehingga kita dapat menentukan tujuan dan tantangan yang dapat diukur. Fokus pada aspek tertentu yang dapat memberikan dampak besar pada pengguna atau bisnis. Selanjutnya yaitu fase ideasi, di mana di situ terdapat sesi brainstorming efisien. Dengan cara melakukan sesi brainstorming yang efisien dengan tim yang terbatas, menggunakan metode yang mengutamakan kuantitas ide daripada kualitas pada awalnya. Dan juga kita dapat memanfaatkan teknologi untuk berkolaborasi secara virtual jika tim bisa tersebar. Selanjutnya fase prototype, di mana fase prototype ini terdapat prototype iteratif. Untuk membuat prototype sederhana yang dapat diuji dengan cepat, kita dapat memanfaatkan alat desain online atau cetak 3D untuk menghasilkan model prototype dengan biaya rendah, sehingga kita juga dapat melakukan iterasi dengan cepat untuk memperbaiki prototipe tadi. Selanjutnya yaitu fase uji cepat dan responsif, di mana di sini yang kita lakukan yaitu uji prototipe dengan pengguna secepat mungkin dengan menggunakan kanal online atau sumber daya sosial untuk mencari sukarelawan atau peserta uji yang dapat memberikan umpan balik cepat, sehingga revisi prototipe berdasarkan hasil uji. Selanjutnya yaitu fase iterasi, di mana iterasi berkelanjutan, yaitu dengan meneruskan proses iterasi setelah mendapatkan umpan balik, buat perubahan cepat dan iteratif pada produk atau konsep bisnis kita, maka fokus pada peningkatan yang signifikan dan cepat. Selanjutnya fase implementasi, di mana di sini yaitu implementasi bertahap, dengan cara mengimplementasikan produk atau konsep bisnis dengan secara bertahap, yaitu dengan memanfaatkan pendekatan minimum viable product atau MVP untuk meluncurkan produk atau layanan dengan fitur inti terlebih dahulu dan tambahan fitur dengan seiringnya waktu. Selanjutnya ada fase peningkatan, di mana itu terjadi monitoring dan peningkatan berkelanjutan dengan menggunakan alat analisis untuk memantau kinerja produk atau bisnis kita dengan memperhatikan metrik kunci dan tanggapan pengguna. Selanjutnya ada tips tambahan yang dimana itu berfokus pada kreativitas sederhana, kolaborasi dan keterlibatan pengguna, di mana kolaborasi ini dengan pengguna adalah sebagai kunci dengan memanfaatkan sumber daya online dan media sosial untuk berinteraksi dengan pengguna secara langsung dan meminta kontribusi mereka. Selanjutnya itu memanfaatkan teknologi dan mempertimbangkan crowdsourcing sebagai ide dan umpan balik. Selanjutnya, dengan pendekatan yang efisien dan fokus pada kreativitas, kita dapat membangun dan memverifikasi produk serta bisnis menggunakan prinsip-prinsip design thinking, bahkan dengan sumber daya yang lebih terbatas. Inovasi sangat penting bagi sebagian besar bidang kerja dan penelitian sehingga tidak terkecuali. Faktanya,
Inovasi adalah prinsip utama penelitian yang dapat memajukan bidang ini berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Selain itu, penting untuk menyadari prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu peneliti pada fase kreatif dan utama dalam proses inovasi. Salah satunya yaitu pada pemikiran desain ini. Setelah menonton modul ini, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu proses design thinking dan juga prinsip-prinsipnya. Penerapan design thinking juga dapat memiliki berbagai dampak positif pada berbagai aspek, terutama dalam konteks inovasi, pengembangan produk, dan penyelesaian masalah. Berikut adalah beberapa dampak dari penerapan design thinking. Yang pertama, inovasi yang lebih baik, pemahaman yang lebih mendalam tentang pengguna, solusi yang lebih terarah pada pengguna, pengurangan risiko gagal produk, kolaborasi tim yang meningkat, fleksibilitas dan responsivitas yang lebih tinggi, peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan efisiensi pengembangan produk, perubahan budaya organisasi, peningkatan daya saing bisnis. Sehingga penerapan design thinking bukan hanya sekedar metode pengembangan produk atau layanan saja, tetapi juga filosofi yang mengakar pada pemahaman mendalam terhadap pengguna kreativitas. Dan dengan pendekatan ini, bisnis dapat mencapai dampak positif dalam hal inovasi, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.